Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurana Nazla Syafa Kamilah dengan NIM 231101104026 dari Prodi PGMI kelas D1. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Lailatul Usriah MPDI. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan cara mendesain proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 yang disusun oleh kelompok 10. Nah, berikut ini pembahasan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Materi yang pertama yaitu cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5 melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, identifikasi kriteria dan kompetensi dasar, yang kedua, keberagaman tim, yang ketiga, seleksi calon fasilitator, yang keempat, partisipasi terkait, yang kelima, pelatihan dan orientasi, yang keenam, pembagian tugas dan tanggung jawab, yang ketujuh, evaluasi dan peningkatan, dan yang terakhir, komunikasi efektif. Yang selanjutnya yaitu tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Nah, terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap awal. Satuan pendidikan yang masuk dalam tahapan ini belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal atau tidak melibatkan pihak luar. Tahap yang kedua yaitu tahapan berkembang. Satuan pendidikan yang masuk dalam tahap ini sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek sekolah, memiliki evaluasi berkala, pengayaan pendidik, menyelenggarakan project-based learning yang memberikan otonomi lebih besar kepada peserta didik. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Dan yang terakhir, satuan pendidikan mulai melibatkan pihak di luar satuan pendidikan untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap lanjutan. Lalu untuk satuan pendidikan yang masuk dalam tahap lanjutan ini sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan untuk menerapkan project-based learning. Konsep PBL sudah dipahami semua pendidik, kemudian proses identifikasi kesiapan ini dilakukan oleh kepala sekolah bersama tim fasilitator P5 yang dipimpin oleh koordinator P5. Materi yang selanjutnya yaitu menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek P5. Nah, untuk menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk P5, yaitu ada beberapa langkah di antaranya. Yang pertama, identifikasi tujuan P5. Yang kedua, pengembangan dimensi dan tema. Yang ketiga, pengembangan modul proyek. Dan yang keempat, pengembangan kegiatan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan P5 agar berjalan efektif. Nah, berikut adalah panduan yang dapat diikuti. Yang pertama, menentukan durasi proyek. Yang kedua, mengatur alokasi waktu. Yang ketiga, fleksibilitas dalam alokasi. Dan yang keempat, evaluasi dan penyesuaian. Materi yang terakhir yaitu menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penyusunan modul untuk P5 memerlukan pendekatan yang terstruktur dan strategis agar modul tersebut efektif serta selaras dengan tujuan pembelajaran. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah umum menyusun modul P5 yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik dan konteks. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun kegiatan pembelajaran, memilih sumber belajar, menyusun asesmen, dan yang terakhir membuat struktur modul. Cukup sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.